Kadang ada pemain yang gagal karena emang levelnya nggak cukup. Ada juga yang gagal karena badan nggak kuat dihajar cedera. Tapi ada satu tipe yang jauh lebih bikin heran. Pemain yang udah dikasih semua modal buat jadi legenda, tapi malah ngerusak semuanya sendiri. Nah, cerita ini tentang tipe yang terakhir. Coba bayangin, ada striker yang larinya ngeri, sentuhannya halus, finishingnya dingin, dan mentalnya gede banget buat ukuran anak muda. Klub-klub top ngantri pengen dapetin dia. Pelatih-pelatih kagum. Media nyebut dia masa depan sepak bola. Semua jalan kebuka lebar buat sukses. Tapi anehnya tiap kali pintu kesempatan kebuka, dia sendiri yang nutup keras-keras. Seolah dia nggak butuh bantuan siapapun, bahkan saat dunia lagi nyodorin segalanya. Ini bukan kisah pemain biasa. Ini nih kisah orang yang disayang karena bakatnya, tapi ditinggalin karena sikapnya. Datang ke tim sebagai calon bintang, pulang sebagai sumber masalah. Dan nama orang itu adalah Nicolas Anelka. Pemain segila ini lahir bukan dari tempat nyaman. Anelka tumbuh di pinggiran Paris, lingkungan keras yang bikin mentalnya terbentuk dari kecil. Dia bukan tipe yang banyak omong. Mukanya datar, dingin, susah ditebak. Tapi di dalam dirinya ada api besar yang nggak semua orang ngerti. Kalau bola udah di kaki, semuanya berubah. Dia cepat banget. Bukan cuma cepat lari, tapi cepat mikir. Bek lawan baru sadar bahaya datang, Anelka udah ada di belakang mereka. Kiper belum siap, bola udah masuk gawang. Dia main kayak orang yang tahu masa depan. Waktu masuk ke Akademi Paris Saint-Germain, semua orang langsung lihat bakat gilanya. Tapi seperti kisah hidupnya nanti, hubungan itu nggak mulus. Dia ngerasa kurang dihargai, ngerasa jalannya ditutup. Dan pas kesempatan datang dari Inggris, dia cabut tanpa ragu. Disinilah monster itu mulai lahir. Di usia muda, Anelka mendarat di Arsenal milik Arsene Wenger. Liga Inggris saat itu keras, kasar, dan nggak ramah buat pemain muda. Tapi Anelka nggak peduli. Dia bukan datang buat belajar pelan-pelan. Dia datang buat ngacak-ngacak. Dan dengan badan ramping dan langkah panjangnya, dia ngelewatin bek lawan kayak pisau nembus kertas. Fans Arsenal langsung jatuh hati. Bersama pemain seperti Dennis Bergkamp, Anelka berkembang cepat banget. Gol datang, trofi datang, nama dia makin besar. Orang-orang yakin Arsenal udah nemu striker masa depan. Semua kelihatan sempurna. Tapi justru di saat semua orang percaya sama dia, Anelka mulai gelisah. Ini pola yang terus ngikutin karirnya. Dia merasa layak dapat panggung lebih besar, lebih cepat, lebih glamor. Baru sebentar jadi bintang, dia udah pengen pergi. Dan buat fans Arsenal itu rasanya kayak dikhianati. Klub yang ngebesarin dia malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Arsenal kasih dia tempat, kasih dia panggung, kasih dia cinta. Tapi buat Anelka, Arsenal cuma batu loncatan. Lalu datang Real Madrid. Nama besar, lampu terang, status elite. Dan Anelka langsung memilih pergi. Masalahnya pergi itu gampang. Bertahan di puncak, nah itu beda cerita. Di Madrid, tekanannya gila. 1 gol bisa bikin lu dipuja. 2 pertandingan jelek bisa bikin 1 stadion nyuruh lu pergi. Anelka datang sebagai wonderkid Prancis. Tapi sejak awal semua berantakan. Dia bentrok sama media, bentrok sama manajemen, bentrok sama ekspektasi. Gol susah datang, kritik makin keras. Bernabeu yang awalnya penasaran mulai dingin. Dan seperti biasa bukannya nenangin situasi, dia malah bikin api makin besar. Ada masa dia dihukum klub, ada masa hubungan sama pelatih rusak total. Di umur saat pemain lain belajar dewasa, Anelka malah lagi perang sama semua orang. Saat semua orang nyerang dia, Anelka justru bikin gol penting di semifinal, UEFA Champions League lawan Bayern Munich. Gol itu bantu Madrid ke final. Soalnya dia bilang, lihat, gue masih kelas dunia. Dan memang iya. Itulah kenapa kisah ini tragis banget. Dia terlalu hebat buat dibilang gagal total, tapi terlalu ribet buat dibilang sukses besar. Setelah 1 musim penuh drama, dia pergi lagi, balik ke Paris Saint-Germain. Pulang ke Prancis harusnya jadi restart. Tapi masalah lama nggak hilang cuma karena ganti jersey. PSG dapat pemain hebat, tapi juga dapat pemain yang susah ditebak. Kadang luar biasa, kadang bikin pusing. Performanya naik turun, suasana nggak pernah benar-benar tenang. Ya, Saks main line bangku warisan, Anelka malah sibuk matiin kebakaran yang dia nyalain sendiri. Lalu dia pindah ke Manchester City. Dan ini City sebelum jadi klub kaya raya kayak sekarang. Belum glamour, belum penuh superstar. Anehnya di sana dia lumayan nyaman. Gol datang, permainannya bagus. Orang mulai mikir, mungkin sekarang dia udah nemu rumah. Tapi rumah buat Anelka nggak pernah lama. Begitu situasi nggak sesuai harapan, dia pergi lagi. Sempat ke Turki, lalu balik ke Inggris bareng Bolton Wanderers. Nah, yang paling nggak disangka datang di Bolton. Di klub yang jauh dari sorotan besar, Anelka malah hidup lagi. Main tajam, lebih dewasa, lebih efektif. Seolah semua drama masa lalu bikin dia belajar. Banyak orang mikir sekarang dia berubah. Sekarang dia ngerti arti kesempatan kedua. Sekarang kisahnya bakal happy ending. Lalu datang Chelsea. Ini kesempatan emas terakhir buat ninggalin jejak di level tertinggi.
Klub besar, tim juara, panggung gede. Dan awalnya semua bagus. Dia bikin gol, bantu tim, bahkan jadi top skor liga. Masalah Anelka hampir nggak pernah datang dari skill. Masalah datang saat tekanan ketemu ego. Senin puncaknya terjadi di FIFA World Cup 2010. Prancis datang dengan suasana kacau. Hubungan pemain dan pelatih retak. Tim penuh ketegangan. Lalu di ruang ganti semuanya meledak. Anelka ribut besar dengan pelatih Raymond Domenech. Kata-kata panas keluar. Media bongkar semuanya. Federasi turun tangan. Anelka dipulangkan. Belum selesai. Para pemain Prancis malah boikot latihan sebagai bentuk protes. Satu tim nasional hancur di depan mata dunia. Dan nama Anelka ada tepat di tengah badai itu. Bayangin, pemain yang pernah main buat klub-klub terbesar Eropa, sekarang dikenal sebagai simbol kekacauan timnas negaranya sendiri. Disinilah semuanya berubah. Setelah itu citranya nggak pernah pulih total. Dia masih main, masih pindah-pindah klub. Tapi aura superstar elit itu udah hilang. Dia sempat lanjut ke Shanghai Shenhua, Juventus, sampai West Bromwich Albion. Tapi semua perpindahan itu terasa bukan naik level, cuma perjalanan tanpa arah. Kalau lihat statistik doang, karier Anelka sebenarnya keren. Gol banyak, klub besar banyak, trofi ada, main lama. Secara angka dia hebat. Tapi sepak bola nggak cuma nginget angka. Sepak bola nginget rasa. Fans yang kecewa, ruang ganti yang pecah, kesempatan emas yang dibuang. Pemain yang kelihatan bisa jadi jauh lebih besar, tapi nggak pernah sampai sana. Anelka itu paradoks hidup. Dia sukses tapi rasanya gagal. Dia hebat tapi jarang dicintai lama. Dia dibutuhin banyak klub tapi nggak pernah benar-benar dimiliki satu klub. Mungkin karena dari awal Anelka nggak pernah mau dimiliki siapapun. Ada pemain yang jadi legenda di satu kota. Ada yang bikin dinasti di satu klub. Ada yang abadi karena loyalitas. Anelka beda. Dia ninggalin jejak berupa pertanyaan. Gimana kalau dia lebih sabar di Arsenal? Gimana kalau dia lebih tenang di Madrid? Gimana kalau dia lebih dewasa bareng Prancis? Gimana kalau bakat segede itu ketemu ego yang lebih kecil? Nggak semua tragedi lahir dari kekurangan. Kadang tragedi terbesar justru lahir saat seseorang dikasih segalanya, tapi nggak tahu cara jaganya. Saat orang mengenang Nicolas Anelka, mereka nggak cuma ingat gol-golnya. Mereka ingat betapa dekatnya dia dengan keabadian. Lalu betapa seringnya dia menjauh sendiri.